Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 15 Desember 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 24. Digambarkan bagaimana Bileam menubuatkan bahwa sebuah bintang akan terbit dari suku Yakub. Bintang yang menandakan Sang Penyelamat. Bintang keselamatan. Bintang yang menuntun bangsa Israel menuju kepada kehidupan. Bileam mengatakan, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan tumbuh dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak-anak Set." Bintang itulah yang membawa menuju kepada kehidupan. Dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Orang-orang bertanya kepada Yesus yang mengajar dengan kuat kuasa Allah. Namun mereka menanyakan, yakni imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Namun Yesus menjawab, "Aku juga akan bertanya kepadamu, dan jika engkau memberikan jawaban, aku pun akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Maka mereka berunding satu sama lain dan berkata, "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Kalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak yang menganggap Yohanes itu adalah nabi." Maka mereka memberikan jawaban kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun juga berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama memberikan kepada kita harapan baru. Dari tengah-tengah Yakub akan muncul bintang pengharapan.
bintang pembawa terang yang mengusir kegelapan. Dan itu merupakan nubuat bahwa Israel dan umat manusia tidak akan terus berjalan dalam kegelapan, tetapi kegelapan akan dihalau oleh sang bintang abadi yang terbit, yang muncul dari suku Yakub. Maka orang hendaknya menantikan, mengharapkan, merindukan datangnya sang terang itu dengan penuh sukacita. Kita hendaknya mengarahkan hidup hanya kepada sang bintang itu. Jangan sampai kita nanti terjatuh, tersandung karena kegelapan, mengikuti kehendak kita sendiri dan terjerumus dalam lubang dosa. Meskipun bintang sudah datang, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak mempercayainya, seperti dikisahkan di dalam Injil. Mereka mempertanyakan, dari manakah kuasa untuk berbuat demikian? Jelas-jelas bintang sudah di depan mereka, namun mereka tidak bisa melihat, tidak mengenal, tidak mau menerimanya, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Pertanyaan itu menunjukkan kebodohan, menunjukkan orang yang tidak mau mengenal sang bintang, sang penyelamat, sang terang, karena mereka hanya mengikuti kehendak sendiri, pola pikir sendiri, sehingga mereka meskipun terang itu sudah terbit, tidak merasakan terangnya, efeknya. Terang itu sudah datang. Terang itu sudah menerangi kita, umat manusia. Sayangnya banyak orang belum merasakan terang karena hati mereka, mata mereka tertutup oleh dosa, ego-ego, kedagingan, hawa nafsu, sehingga terang menutupi mata mereka, hati mereka, dan hati kita. Karena perbuatan-perbuatan duniawi yang menjerumuskan kita. Kita mencoba untuk terus-menerus mencari terang itu, agar kita berjalan dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Biarlah dengan terang itu kita menuju ke tempat yang terakhir, yakni sang sumber terang, Allah yang meraja, agar akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Yesus sang sumber terang telah datang menerangi kita, menebus kita,
Sudahkah aku menerima terangnya dengan hidup sesuai dengan kehendaknya? Ataukah aku masih dalam kegelapan yang membuat kita tersandung dan tidak akan sampai pada tujuan utama, yakni surga abadi? Semoga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, agar akhirnya kita benar-benar boleh sampai kepada terang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengutus terang-Mu kepada kami, agar kami tidak tersandung, melainkan sampai pada tujuan utama. Biarlah akhirnya kami semua boleh mengalami cinta kasih-Mu, sehingga kami Kau kumpulkan dalam kawanan-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami tetap bertahan kokoh kuat di hadapan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu segala usahanya, agar ekonominya semakin lancar. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan. Bila kita sehat, orang lain sehat, dan kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga yang sungguh mendorong gereja untuk terus mewartakan Injil, termasuk pemberian dana. Mari kita curahkan tenaga kita untuk perkembangan gereja. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam ucapan selamat Natal yang ditampilkan dalam monitor gereja, baik perseorangan, keluarga, usaha, yang bisa semakin mempererat persaudaraan kita. Silakan menghubungi Komsos. Mari kita siapkan hati kita, karena semakin dekat perayaan kelahirannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.